Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum receh yang rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo Mamang kaum pemula kaum receh yang rebahan cari cuan. Oke Mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke Mamang, jadi pada malam hari ini ya, di malam Sabtu nih, kondisi market sekarang sedang merah banget ya, sedang crash nih ya. Di sini Bitcoin balik lagi ke harga 39.463 dolar dan penurunannya lumayan besar ini ya, 6%. Ethereum di harga 2.962 dolar dan Shiba Inu di harga 24 ya. Dia turunnya 3,25%. Untuk Ethereum 4,40%. Nah, kalian bisa cek ya, ini wah, merah-merah semua nih ya. Wih. Ini mungkin waktunya untuk kita serok ya. Nah, tetapi kalian di sini tetap do your own research ya. Jadi gue tidak mengajak kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin yang gue bahas. Jadi gue hanya sekedar menginformasikan aja ya dari info-info terbaru gitu. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasannya kita kopiin dulu ya supaya mata kita juga ikut melek nih karena ini udah tengah malam banget gitu ya. Udah mau masuk pagi lah ya. Oke, kita kopiin dulu dah. Wih, mantap ya. Habis ngopi itu sebat ya. Jangan lupa sebat gitu biar nggak asem. Oke, jadi untuk pembahasannya apa nih yang bakal gua bahas nih ya kira-kira nih. Wah, market sedang merah nih ya. Oke, jadi pada kali ini ya, malam ini gue bakalan ngebahas daripada koin si Bryce atau Bitgert nih. Wah. Nah, jadi biasanya itu dia lawan arus ya. Ketika Bitcoin turun dia malah naik gitu. Ketika Bitcoin naik dia malah turun. Tetapi kali ini dia ikut papahnya ya, ikut kakeknya gitu. Bitcoin turun dia juga ikut turun nih. Sekarang harganya di 11 nih ya. Dia turun sekitar 9,28%. Wow. Ini cukup dalam ya, 9%-an ya dia turunnya. Kita analisa dikit lah ya, kita analisa dikit nih mumpung lagi turun gitu kan. Barangkali ya gue mau tambah muatan gitu ya. Kalau untuk kalian sih terserah ya mau tambah muatan atau enggak gitu. Oke, kita cek dari time frame 4 jamnya seperti apa. Nah, dari time frame 4 jamnya seperti ini ya. Untuk melihat dari segi time frame 4 jam nih, dia titik terendahnya di harga 98 lah ya. Dia di harga 98 nih di sini ya. 98 lah ya, 98, 99. Nah, di 98 nih. Itu paling rendah gitu ya. Mungkin kalau misalkan di harga 98 ini dia ditembus gitu ya. Itu mungkin akan tetap longsor ya sedikit gitu, koreksinya agak dalam. Tetapi kalau misalkan itu nggak tembus ya, mungkin di sini aja dia udah nggak tembus gitu ya, di harga 10 lah. Dia nggak tembus, itu kemungkinan akan breakout ke atas ya. Itu menurut analisa gua, tetapi balik lagi kepada diri kalian masing-masing. Gunakan analisa sendiri ya. Itu, jadi itu selalu gua katakan kepada mamang-mamangku, gunakan analisa sendiri. Jadi jangan langsung percaya ya dengan informasi yang gua berikan gitu. Oke, jadi langsung aja nih kita masuk ke sebuah Twitternya nih ya, karena ada informasi yang penting juga nih ya buat Bitgert Army nih. Wow, Twitter resminya Bitgert Bryce dan sekarang dia di 120.000 followers. Wow, udah mantap nih, udah banyak nih. Kemarin itu kalau nggak salah masih 118 ribuan, sekarang udah 120.000 nih. Baru beberapa hari aja gitu followersnya udah nambah ribuan. Oke, kita scroll ke bawah nih ya. Nah, di sini ada 4 jam yang lalu nih. Ini informasi penting ya buat kalian nih. Nah, di sini ada mulai 1 Mei investor Bryce dari BP20 Bryce akan dapat menghubungkan langsung ya dari Bryce BP20 mereka dengan Bryce asli langsung di Sphinx Lab nih. Wow. Nah, jadi gini, untuk informasinya ini adalah ya di sini sedikit gue jelaskan gitu. Kan sebelumnya itu apabila kalian ingin memberi token-token yang berdiri di jaringan BRC20, apabila kalian membeli koin Bryce-nya atau mempunyai koin Bryce-nya itu dulu di Trust Wallet karena menggunakan BP20 itu harus dikonvert dulu atau dimigrasi ke BRC20 supaya kalian bisa membeli token yang berdiri di jaringan BRC20. Tetapi per mulai bulan depan gitu, per tanggal 1 Mei itu kalian akan langsung bisa melakukan pembelian. Wow, ini lebih mempermudah lagi ya. Karena yang gue bilang, jadi dulu itu sempat ada yang berkomentar gitu ya.
bahwa kira-kira nih si Bitgert Bryce ini eh, akan sama nggak sih sama token sebelah gitu yang harus dimigrasi gitu dan wajib gitu ya dimigrasi. Nah, di sana udah gue jelaskan bahwasanya si Bitgert Bryce ini dia sangat-sangat fleksibel ya. Jadi dia itu tidak memaksa kepada holdersnya gitu ya, kepada investornya untuk wajib migrasi gitu ya ke BRC20, tetapi dia enggak ya. Apabila kalian mau migrasi silakan. Dan enggak pun enggak masalah gitu. Itu enggak menjadi suatu persoalan. Dan di sini pun kita lebih dipermudah lagi ya dari segi pembelian token yang berdiri di jaringannya BRC20 yaitu di Sphinx Lab ya. Sekarang itu udah bisa nih nanti, bukan sekarang. Maksudnya per tanggal 1 Mei itu akan langsung bisa dikonekan, langsung kalian beli gitu ya. Oke, jadi lebih mudah lagi nih ya. Wah, gila sih ini. Memanjakan holdersnya nih ya. Dan di sini untuk Numitor nih atau Numi token nih baru saja dia menginformasikan di sini ada sebuah giveaway lah ya. Saatnya giveaway, Numitor ingin bermain tebak-tebakan. Jadi jadilah salah satu yang paling dekat untuk mendapatkan jawaban yang benar untuk kesempatan memenangkan 5 token Numi ya. Kami akan memiliki satu pemenang dipilih secara acak atau random di antara semua tebak terdekat. Komen di bawah tebakanmu segera hadir. Gambar apa ini? Nah, jadi kalian cukup berkomentar aja menebak gambar ini ya. Kalau misalkan tebakan Anda sedikit mendekati ya dari kategori gitu, kalian akan mendapatkan gitu 5 token Numi. Wow, ini cuman komentar aja nih ya. Di sini juga banyak nih yang memang berkomentar gitu ya. Mungkin dia juga ingin mendapatkan giveaway gitu. Lumayan ya 5 token Numi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mampir ke kita cek ya dari segi pembakarannya atau memang informasi dari segi pembakaran gitu ya. Nah, di sini baru 6 menit yang lalu nih ya dia memposting juga nih dari Botgert. Wow, Botgert nih ya. Bryce, Bitgert Bryce, total total pasokannya atau total supply-nya itu adalah 1 kuadriliun ya. Yang sudah dibakar itu kurang lebih 57%-an nih, 57,2% lah ya. Kita bulatkan. Dan untuk supply yang beredar itu sekitar 427 triliun token termasuk yang kita pegang gitu, yang kita beli. Untuk dari sisa supply-nya itu kita nggak tahu ya. Sisa supply-nya berapa? Karena memang tidak ada updatean gitu. Gue cek dari BSC scan juga itu nggak ada gitu ya. Dari market cap nggak ada, CoinGecko nggak ada gitu. Belum update lah ya dari sisa supply-nya gitu ya. Itu berapa itu nggak diinformasikan. Nah, dan di sini ada terbakar sejak tweet terakhir nih perkiraan 15 juta token. Dan dalam 24 jam terakhir itu ada kira-kira 479 juta token yang sudah dibakar. Wow. Ini mantap ini ya, ini selalu update nih. Kalian bisa follow juga Twitter Botgert ini ya untuk mengetahui nih untuk updatean-updateannya. Nah, di sini juga 37 menit yang lalu, 1 jam yang lalu nih ya. Jadi sangat-sangat aktif lah ya di sini ya. Kalian bisa masuk lah untuk cari-cari informasi gitu ya untuk para Bitgert Army nih. Ya mungkin kalian kalau misalkan Bitgert Army ya pasti sudah follow lah ya. Oke, lalu ada informasi apa lagi nih? Oke, kita langsung masuk ke sebuah artikel aja nih ya sekarang. Dikutip dari Analytic Insight nih ya, Avalanche dan Polkadot atau Bitgert yang merupakan pemain terbaik tahun ini atau tahun 2022 nih. Wow, ini ada artikel baru nih ya. Lihatlah cryptocurrency seperti Avalanche, Bitgert, dan lain-lain untuk mengetahui mana yang berkinerja terbaik di tahun 2022 ini. Nah, di sini ada ada Avalanche, Polkadot, dan Bitgert Bryce nih. Adalah salah satu mata uang kripto yang menurut komunitas kripto akan bekerja dengan sangat baik pada tahun 2022. Prediksi tersebut didasarkan pada perkembangan yang akan dilakukan proyek-proyek ini tahun ini. Mereka memiliki beberapa perkembangan paling mengganggu yang akan datang. Wow, coming soon ya. Nah, di sini juga ada already some of this coin like Bitgert have start posting impressive perform. In fact, Bitgert has been prediction to be the best performer among the 3 coin. The coin has been gua nggak bisa bacanya nih ya karena ya gua bukan makan keju lah, gua makan nasi aja kadang-kadang setengah matang. Oke, di sini ada analisis kripto telah sepakat bahwa Bitgert akan menjadi salah satu mata uang kripto yang harus diperhatikan pada tahun 2022. Bitgert Bryce adalah salah satu koin yang telah berjalan dengan sangat baik pada saat 2 koin lainnya anjlok. Anda dapat membandingkan kinerja Bitgert di kuartal pertama di tahun 2022 dengan 2 lainnya dan melihat mengapa Bryce diprediksi menjadi koin dengan kinerja terbaik.
Nah, jadi di sini di saat kuartal pertama itu ya dua koin anjlok ini, di sini si Bitget malah naik ya. Kalian bisa mengeceknya langsung katanya seperti itu ya. Dan kalian bisa melihatnya juga. Dan mengapa di sini Brace diprediksi menjadi koin yang berkinerja baik ya, mungkin dari kuartal pertama ya mereka melihatnya gitu. Bitget adalah koin yang telah terbukti dapat bekerja melawan arus, tetapi pendorong terbesar untuk pertumbuhan besar Bitget adalah gangguan dari produknya. Produk yang paling terdampak sejauh ini adalah blockchain BRC20 yang revolusioner. Rantai Brace adalah blockchain tercepat di dunia pada 100.000 transaksi per detik. Dan yang paling penting, blockchain tanpa biaya gas pertama. Ini ya, jadi memang karena blockchainnya ini yang memang sangat-sangat mengganggu ya. Dia itu blockchainnya BRC20 ini ya. Selain revolusioner, dia juga berdiri di atas semua jaringan. Wow, maksud gue itu dari segi transaksinya gitu ya, dibandingkan dengan jaringan-jaringan lain, dia memang yang tercepat dan juga yang termurah ya. Untuk biaya gas nih 0,00000 banyak banget sampai capek gue bacanya. Satu, untuk bertransaksi di jaringan Brace. Oleh karena itu, blockchain Bitget akan mengalami adopsi massal pada tahun 2022. Pertumbuhan ekosistem Bitget adalah faktor lain yang akan meroketkan harga Bitget dengan 100 lebih produk yang masuk ke rantai setiap bulan. Ekosistem Bitget pasti yang akan menjadi salah satu blockchain yang tumbuh paling cepat. Oleh karena itu, Bitget mungkin merupakan investasi kripto terbaik saat ini dari 3 proyek kripto. Nah, di sini ya, selain biaya gasnya yang murah dan dia pun setiap bulannya akan membawa lebih dari 100 produk yang akan dimasukkan ke rantainya setiap bulan. Dan di sini belum lagi ya, tadi itu dia sudah mempermudah lagi nih ya untuk dari segi pembeliannya. Tidak perlu dikonvert-konvert atau migrasi lah ya. Jadi kalian bisa langsung membeli. Mau jaringannya di saat kalian beli itu BP20 atau memang BRC20 itu nggak masalah ya. Jadi langsung bisa dibeli gitu. Dan itu akan dimulai pada tanggal 1 Mei bulan depan nih. Wih, mantep nih ya. Nah, di sini ada Polkadot nih. Seperti Bitget, blockchain Polkadot adalah alasan mengapa Polkadot berjalan dengan baik di pasar. Polkadot adalah cryptocurrency yang telah melakukannya dengan sangat baik di pasar dan saat ini berada di urutan ke-12 dari koin terbesar di pasar. Rantai Polkadot juga merupakan salah satu blockchain tercepat meskipun belum mencapai potensi penuhnya. Setelah semua per-chains dilelang, potensi Polkadot akan terlihat. Tim berencana untuk melelang sekitar 100 per-chain saat ini. Blockchain Polkadot diproyeksikan menjadi salah satu blockchain tercepat. Namun, mungkin sulit bagi rantai Polkadot untuk mencapai biaya gas nol karena Bitget. Nah, jadi untuk dari segi kecepatan ya mungkin setiap blockchain itu bisa aja ya untuk menambah dari segi kecepatannya. Tetapi untuk meminimalisir biaya gas fee itulah ya yang sangat-sangat dipertimbangkan sekali ya. Karena ya itulah yang membuat keuntungan bagi para perusahaan atau bagi para koin-koin blockchain gitu ya dari biaya gasnya ini. Mungkin kalau misalkan kalian meminimalisir dari harga biaya gasnya gitu ya diperkecil gitu ya dari biaya gasnya ya mungkin kan dari situ keuntungan mereka juga makin kecil gitu, makin surut ya, mungkin itu tidak bisa diterima mungkin gitu ya. Nah, di sini juga ada Avalanche nih ya. Longsoran adalah koin kripto yang lain mungkin berhasil di industri tahun ini karena perkembangan besar-besaran yang sedang dikerjakan tim. Sebagai salah satu platform pengembangan Web3 terbaik, Avalanche berencana untuk menambahkan lebih banyak produk ke rantainya. Ratusan proyek juga akan ditambahkan ke rantai pada tahun 2022. Performa koin Avalanche sangat luar biasa dan itulah mengapa koin ini sekarang masuk dalam daftar proyek kripto terbesar di dunia. Karena fitur kontrak pintar tercepat, kita dapat mengharapkan koin Avalanche untuk terus bekerja dengan baik pada tahun 2022. Wih, ini juga ya. Si Avalanche adalah katanya dia juga platform pengembangan Web3 terbaik ya. Jadi Avalanche juga tidak bisa dipandang sebelah mata nih ya dengan karena fitur kontraknya gitu, smart kontraknya juga yang tercepat gitu ya. Kita dapat mengharapkan koin Avalanche untuk terus bekerja dengan baik pada tahun 2022. Wow, jadi kira-kira menurut kalian dari 3 koin ini ya, koin mana yang paling potensi pada tahun 2022 nih? Geblek nih ya. Oke, memang jadi itu aja ya informasi dari Brace Coin ya. Di sana juga ada sebuah perbandingan antara Brace, Polkadot dan juga Avalanche. Belum lagi ada kemudahan untuk para Bitget Army yang akan membeli ataupun memang berminatnya untuk membeli
token yang berdiri di jaringan BRC20, kalian tidak perlu lagi bermigrasi atau mengkonvertnya dari BEP20 ke BRC20. Wow, dan itu akan terhitung dimulai dari tanggal 1 Mei bulan depan. Wih, keren ya. Jadi si Brace ini sangat-sangat fleksibel gitu. Oke, memang jadi ini aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Tetap do your own research ya. Gue tidak mengajak kepada kalian untuk membeli ataupun menjual ya, terutama pada Brace Coin ini. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.